Kapal motor Gili Iyang tujuan Gresik Pulau Bawean terbakar di bagian dek. 220 penumpang kapal panik. Semburan api terlihat di bagian bawah KM Gili Iyang yang tengah berlayar dari pelabuhan Gresik menuju Pulau Bawean. Nah, sama nah. Hah? Hah? Karena belum. Oleh kru kapal, sejumlah penumpang yang panik diminta segera memakai pelampung. Tak lama dua kapal tunda tiba, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi penumpang tanpa ada satupun korban jiwa. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di bagian dek kapal. Meski api berhasil dipadamkan, kebakaran mengakibatkan kerusakan pada sistem elektrik dan navigasi. Kini, kapal telah ditarik menuju pelabuhan Gresik. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sepeda motor terbakar usai terlindas truk trailer di ruas Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Sementara sebuah rumah hangus terbakar saat sedang ditinggal penghuninya, suatu korban menderita luka bakar. Info nih, kontainer kebakar di bagian bodinya. Video amatir memperlihatkan kepulan asap serta kobaran api dengan cepat membakar sepeda motor yang berada di bawah truk trailer di ruas Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara, Rabu siang. Tak hanya sepeda motor, ban truk trailer juga ikut terbakar. Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Utara yang berada di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Menurut warga, peristiwa bermula saat sepeda motor tiba-tiba menabrak truk trailer yang melaju dari arah Cilincing menuju Tanjung Priok. Sepeda motor yang terlindas kemudian sempat terseret sejauh 50 meter hingga akhirnya terbakar. Diduga pengendara sepeda motor kehilangan konsentrasi saat peristiwa terjadi. Jadi motornya keseret dari konver yang di situ meledak. Orangnya loncat, jadi nggak ada korban jiwa. Kalau motornya kelindes, terus dibakar. Ini bangkai kendaraan telah dievakuasi, sementara kasus kecelakaan ditangani Satwil Lantas Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kobaran api menghanguskan sebuah rumah di Kelurahan 26 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis malam. Warga yang panik dengan besarnya kobaran api tetap berupaya membantu petugas damkar melakukan proses pemadaman. Namun salah seorang warga menjadi korban. Di saat membantu upaya pemadaman, dirinya tertimpa material bangunan hingga menderita luka bakar. Setelah 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan setelah menerjunkan 6 unit mobil damkar. Diduga kebakaran rumah terjadi di saat ditinggal oleh penghuninya. Akibat kebakaran ini, korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. 8 ekor lumba-lumba terdampar di Asahan, Sumatera Utara saat air surut. Nelayan pun berusaha menyelamatkan dengan menyiramkan air hingga air pasang. Inilah video saat nelayan budidaya kerang darah menemukan sebanyak 8 ekor lumba-lumba terdampar di perairan desa Silo Baru, Asahan, Sumatera Utara. Kawanan lumba-lumba terlihat panik dan berusaha untuk melepaskan diri dari surutnya air laut. Agar menjaga lumba-lumba tetap hidup dan selamat, nelayan terpaksa menyiramkan air secara terus-menerus karena cuaca panas ekstrim yang dapat membahayakan keselamatan ikan tersebut. Hampir 2 jam terdampar, pihak Dinas Perikanan dan Kelautan dan PSDKP yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi setelah air pasang laut. Sejumlah kawanan lumba-lumba berhasil digiring ke perairan dalam dengan selamat. Diduga kawanan lumba-lumba masuk ke pantai untuk mencari ikan yang berada di budidaya kerang darah. Ketika air pasang, lomba-lomba itu bisa diselamatkan. Dan akhirnya ketika air pasang, lomba-lomba itu pun sejumlah 8 ekor itu bisa diarahkan ke tengah oleh PSDKP. Setelah berhasil dievakuasi, pemerintah desa meminta nelayan tidak memburu kawanan lumba-lumba dan menjaga ekosistem laut agar tidak punah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang tahunan MPR digelar hari ini. Dalam agenda ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan jelang peringatan HUT ke-80 RI. Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menghadiri sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI. Dalam sidang tahunan ini, Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan perdananya dalam rangka HUT ke-80 RI. Prabowo juga melaporkan hasil capaian kinerja pemerintah selama 300 hari. Sementara itu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Prabowo akan menyampaikan nota keuangan rancangan APBN 2026. Prabowo akan memaparkan sejumlah program andalan dan alokasi anggaran, di antaranya program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih. Untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Republik kita. Karena itu saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah. Itulah sebabnya pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang, 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan. Jelang upacara puncak peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Istana menggelar gladi bersih. Formasi 80 akan ditampilkan saat 17 Agustus nanti. Gladi bersih dimulai sekitar pukul 8 pagi di halaman Istana Merdeka Jakarta, diikuti pasukan gabungan TNI Polri serta calon paskibraka dengan seragam lengkap. Pasukan gabungan terlebih dahulu memasuki lapangan disusul simulasi prosesi pengibaran bendera merah putih oleh calon paskibraka. Ada yang berbeda dalam gladi bersih tahun ini, yakni formasi baris berbaris calon paskibraka yang membentuk angka 80 melambangkan usia kemerdekaan Indonesia. Rangkaian simulasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan acara pada upacara puncak 17 Agustus nanti berjalan dengan lancar. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan.